sahabat Jendela Aam Bastaman. Saya sekarang bersama Profesor Dr. Mundasri Sudaryo, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, akan berbincang-bincang mengenai COVID dan seputar kesehatan masyarakat. Pak Mundasri, selamat malam. Selamat malam, Pak Am. Terima kasih nih sudah bergabung ya, Prof, di acara program Jendela ini. Sehat-sehat, Prof? Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah, ya, kita dalam kesehatan yang cukup baik ya. Prof, tentang ini, COVID-19 ini, bagaimana prediksi tentang akhir ya dari pandemi ini? Kita sudah memasuki awal tahun 2022 sekarang ini. Ya, baik Pak. Mungkin secara umum beberapa ahli membuat prediksi atau katakanlah ramalan tentang beberapa kemungkinan ya Pak ya. Baik. Adalah kemungkinan bahwa pandemi ini akan berakhir. Sepenuhnya hilang satu ketika. Dalam waktu tertentu dia akan hilang sama sekali, itu kemungkinan pertama. Baik. Kemungkinan kedua adalah pandemi ini berlanjut. Dunia sudah mengalami 3 gelombang, mungkin terjadi gelombang keempat. Baik. Indonesia sudah 2 gelombang, mungkin gelombang ketiga. Baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pandemi ini boleh jadi tidak akan sepenuhnya berakhir. Jadi boleh jadi pandeminya berakhir, tapi nanti bisa terjadi masih tersisa kantong-kantong dan di situ virus akan terus exist yang kita sebut sebagai endemi. Kemungkinan ketiga adalah endemi, berpindah dari pandemi ke endemi. Ini yang kelihatannya sepengetahuan saya yang mungkin paling banyak dianut ya kemungkinannya bahwa tidak akan hilang sama sekali tapi bisa berubah menjadi endemi. Tapi sebelum endemi kita kemungkinan bisa mengalami ini gelombang baru karena adanya Omikron ini. Omikron ini tampak di beberapa negara besar itu menaikkan kasusnya sangat besar. Di Indonesia juga potensial juga. Baik. Nah, ini karena tadi ada 3 kemungkinan ya yang bisa nanti kita hadapi. Ini saran Prof ini untuk sebagai upaya ya untuk bagaimana kita melakukan antisipasi. Bisa terjadi kemungkinan pertama atau kedua ataupun ketiga gitu ya. Apa yang kira-kira disarankan, Prof? Ya, karena mungkin lebih banyak mungkin para ahli berpendapat bahwa kemungkinan yang paling mungkin adalah yang 2 terakhir, yaitu ini akan terjadi gelombang berikutnya, gelombang keempat Omikron di negara-negara Barat atau gelombang ketiga di Indonesia. Atau kemudian nanti bakal menjadi endemi, maka dengan demikian sikap kita adalah dalam hal ini tetap menjaga cara hidup yang aman sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita harus apa yang disebut sebagai new normal adaptation. Jadi kita beradaptasi dalam situasi yang seperti ini yang tidak betul normal, tapi new normal adaptation. Ditambah dengan ketangguhan, Pak. Jadi kita harus siap-siap untuk membiasakan diri hidup seperti itu. New normal adaptation and resilience, katakan begitu. Baik. Nah, ini kan juga ada kaitannya nanti kesiapan kita ini juga dengan upaya untuk meningkatkan imun ya secara masyarakat gitu, Prof. Nah, upaya-upaya yang kira-kira lebih memungkinkan ya untuk meningkatkan imun ini apa yang disarankan, Prof? Ya, penyakit ini atau infeksi ini memang sangat berkaitan dengan daya tahan tubuh kita. Jadi Bapak mengatakan imunitas, karena itu berbagai aktivitas fisik dan mental, kalaupun juga mungkin perlu spiritual untuk membuat imunitas ini. Secara fisik ya kita perlu mengkonsumsi gizi-gizi, makanan yang bergizi, seimbang, kemudian perlu istirahat yang cukup, perlu gerak olahraga yang aman,
Ya mungkin tidak bisa seperti biasanya kita berolahraga, tapi kita harus bentuk olahraga yang aman, yang tidak berkerumun dengan banyak orang dan tidak di tempat tertutup juga. Ya, mungkin ditambah juga dengan berjemur di matahari. Itu cara-cara yang seperti itu. Di samping mungkin kita juga harus menerima keadaan ini sebagai bagian dari adaptasi supaya kita nggak stres. Sebab juga banyak kasus-kasus mana kita itu stres karena harus terkucilkan, mungkin stres karena kita harus karantina atau tidak bisa sosialisasi. Tentu saya rasa aspek-aspek spiritual itu sangat mendukung sekali. Ini yang mungkin bisa kita kuatkan agar kita tetap sehat dan bertahan sampai pandemi ini berakhir atau endemi ini berakhir. Ya. Betul. Baik, Prof, upaya pemerintah kan sekarang gencar melakukan vaksinasi ya untuk masyarakat. Ini menurut Prof sejauh mana nih vaksinasi ini bisa menekan ya lajunya virus atau bahkan bisa menekan dan meningkatkan tingkat imunitas atau daya tahan tubuh masyarakat? Ya. Pertama begini, yang para ahli kesehatan itu meyakini adalah tidak ada satu cara tunggal yang bisa ampuh untuk menanggulangi pandemi ini. Dia harus merupakan kombinasi atau combo. Jadi ada misalnya formula 3T untuk hal yang terkait dengan bagaimana kita bisa mengendalikan penyebarannya. 3T itu adalah tracing, testing, dan treatment. Treatment itu termasuk di dalamnya karantina isolasi. Kemudian untuk pencegahan sendiri di masyarakat ada 5M. 5M kita sudah tahu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ditambah yang terakhir V, vaksinasi. Vaksinasi ini dulu kita berpikir 2 kali cukup. Tapi ternyata virus Omicron ini dapat dalam tanda petik ngeles dari tekanan atau serangan vaksin. Jadi efektivitasnya juga berkurang kalau cuma 2 dosis. Jadi para ahli sekarang mulai ada indikasi harus booster. Dengan booster yang ketiga ada indikasi Omicron bisa dapat ditahan penyebarannya. Jadi vaksinasi tetap merupakan suatu hal yang penting, menjadi bagian dari keseluruhannya. Dan vaksinasi ini bahkan juga harus diperkuat dengan booster. Bahkan sebagian pabrik farmasi mulai mau mengembangkan formula vaksin yang khusus buat Omicron atau mampu buat semua varian yang dikembangkan ke arah itu juga. Jadi intinya harus kombinasi 3T, 5M tambah 1V misalnya. Demikian, Pak. Nah, terkait dengan booster, jadi kesimpulannya ini sangat disarankan, sangat dianjurkan atau bahkan wajib ya, Prof? Betul, Pak. Jadi seberapa jauh sih virus ini akan berevolusi atau bermutasi gitu ya. Ini para ahli ini masih terus berjuang untuk mengenal virus ini. Jadi tidak ada satu jaminan bahwa virus ini akan berhenti bermutasi atau berevolusi. Malah bisa terjadi kemungkinan virus-virus itu bukan hanya dia bermutasi, tapi dia juga rekombinasi dari beberapa varian berbeda. Rekombinasi dari berbeda. Nah, virus-virus ini kalau dia makin cepat menyebar, dia makin cepat juga bermutasi. Jadi vaksinasi yang luas itu tetap berguna nantinya untuk mengurangi tingkat mutasi dari virus itu. Nah, kalau virus itu bermutasi atau melakukan rekombinasi dari beberapa varian berbeda, itu yang bisa terjadi bisa saja terjadi nanti bentuk rekombinan atau varian baru yang lebih ganas atau lebih tahan terhadap vaksin. Jadi walaupun kita bersyukur sementara ini Omicron ini memang dia bisa ngeles dari vaksinasi, tapi mudah-mudahan booster bisa menahan. Tapi kecepatannya luar biasa. Dia menyebar lebih cepat dibandingkan varian Delta. Walaupun dia lebih cepat dari varian Delta. Jadi dia bisa memicu tadi gelombang ketiga di Indonesia atau gelombang keempat di dunia. Nah, kalau untungnya Omicron ini kemungkinan dia adalah tidak seganas Delta. Jadi kemungkinan jadi lebih sedikit peluangnya untuk menjadi berat gitu dibandingkan Delta.
Tapi kita nggak tahu perkembangan evolusi. Saya bukan ahli virologi, tapi dari beberapa bahan yang saya baca itu tetap saja terbuka kemungkinan virus bisa menjadi lebih ganas dan juga bisa lebih mengelak dari vaksinasi misalnya. Jadi tetap vaksinasi penting, harus dikejar sampai target untuk sebagian besar populasi itu tercapai, itu harus dikejar. Sampai apa yang kita katakan sebagai herd immunity itu terkejar, itu harus diusahakan oleh pemerintah. Tentu harus juga dengan dukungan masyarakat, kesadaran masyarakat agar mau mendukung dan mau berpartisipasi. Baik. Nah, Prof, ini bahkan kalau pandemi ini katakanlah berakhir ya, itu ancaman terhadap jenis virus baru di kemudian hari itu juga tidak tertutup kemungkinan bisa muncul varian atau jenis-jenis baru ya? Ya, memang kita hidup di dalam bumi yang sama ya. Dulu awalnya ada SARS, kemudian SARS-nya hilang, diganti MERS-CoV. Itu masih dari keluarga yang sama, MERS-CoV. MERS-CoV-nya kemudian juga surut, berganti lagi dengan SARS-CoV-2. Jadi kita berbagi hidup dengan makhluk-makhluk kronik yang sebenarnya jumlahnya itu jauh lebih banyak. Kemudian kemampuan beradaptasi mereka luar biasa juga. Jadi tetap kita harus, saya rasa, menyadari bahwa virus itu tidak hilang. Ya, menurut saya dia tidak hilang. Dia boleh saja satu varian atau satu jenis itu berhenti, tapi suatu ketika bisa muncul lagi yang lain. Karena juga virus itu juga dia bisa berpindah spesies juga, Pak. Misalnya dari dia beredar di kalangan hewan, dia bisa juga berpindah ke manusia. Jadi bisa terjadi lompatan spesies juga. Jadi ini juga menunjukkan bahwa dia kita tidak bisa berharap virus itu hilang dari muka bumi. Jadi selalu harus tangguh ya, resilient menghadapi ini, kemungkinan ini. Baik. Prof, ini pertanyaan terakhir, ada kesan atau pesan ya mau disampaikan nih menghadapi tadi ya dinamika hidup ini harus berdamai dengan virus dan kemungkinan ke depan juga bahwa terjadi ya mutasi baru, varian baru. Nah, apa yang Prof bisa sampaikan nih kepada masyarakat? Ya, terima kasih Pak Am. Saya rasa kata berdamai ini perlu ya disampaikan dalam pengertian bahwa kita tidak bisa secara arogan mengatakan bahwa kita dapat mengendalikan alam ini, termasuk seringkali manusia juga tidak berhasil. Jadi manusia bisa hidup berdampingan dengan dengan tetap eksis dan survive. Jadi berdamai dalam pengertian kita terus memelihara kesejahteraan dan kesehatan kita yang pada level yang terbaik. Yang terbaik, dan itu kemudian tetap kita harus menghadapi itu sebagai bagian dari realitas. Kita hadapi dengan rileks saja, itu bagian dari sesuatu yang tidak bisa dihindari, namanya dunia ya Pak ya. Kita akan berhadapan dengan berbagai macam bentuk interaksi dengan makhluk yang lain. Mungkin itu memberikan kekuatan pada kita jika kita menerima itu sebagai sebuah realitas. Kita melakukan apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk kita survive ya, sambil kita juga mencari jalan keluar yang terbaik. Dengan demikian, insya Allah sooner or later saya yakin tidak ada badai yang tidak berhenti ya Pak ya. Tidak ada hujan yang tidak berhenti. Suatu ketika dia akan berhenti juga. Jadi dengan demikian mudah-mudahan dengan kekuatan rohani yang kita miliki, kesiapan mental dan kebugaran berolahraga, mudah-mudahan fisik, mental dan jiwa kita secara rohani kita siap untuk menghadapi ini, kapanpun juga ini akan berlangsung. Saya rasa demikian. Baik, Prof. Maundastri, terima kasih atas sharingnya ya tentang apa yang kita hadapi sekarang ini. Insya Allah ini bermanfaat buat masyarakat ya untuk tadi ya melakukan antisipasi. Tapi tetap saran Prof tadi ya, tetap positif, tetap optimis dan hidup dalam kondisi yang tidak perlu ketakutan yang berlebihan. Yang penting adalah lakukan prokes ya, Prof ya. Kalau boleh saya akhirnya menegaskan kembali, kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, dan Tuhan insya Allah bisa menolong kita dan menyelesaikan masalah-masalah kita. Saya rasa kepasrahan dan tawakal ini
sangat penting. Artinya tidak panik, tapi juga tidak terlalu overconfident, tapi kita tawakal pada Tuhan dan berupaya dengan segala daya yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah ini. Insya Allah, saya yakin sebagai Muslim saya meyakini itu, dan saya rasa ini juga formula buat semua ya, bahwa tawakal berserah diri pada Tuhan adalah jalan yang terbaik, sambil berikhtiar tentunya. Betul, betul. Ya, pada akhirnya kita harus berharap ya bahwa Tuhan Maha melindungi ya, Maha mengatur, dan kita berserah diri kepadanya. Ini salah satu sekira penekanan penguatan di aspek spiritual ya, Prof. Ya, baik, Prof. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Ini salam sehat, Prof. Salam sehat dan terima kasih banyak Pak atas diskusinya, bincang-bincangnya. Selalu Pak. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.